action. Oke. Nah, maqasidun syariah itu tujuan. Nah, untuk metodenya ini wajib 5 dasar kuliatul khamsah ini. Hifzuddin, hifzun nafas, hifzul akal, dan hifzun nasal, dan hifzul mal. Ini wajib, kata Imam Ghazali. Nah, dilanjutkan sama Imam Asy-Syatibi. Nah, Asy-Syatibi ini memperjelas lagi, mempertegas lagi. Aslinya ini keduanya, Imam Ghazali dan Asy-Syatibi ini ulama klasik. Tapi lo duluan Imam Ghazali ya? Iya, Imam Ghazali. Karena pencetus awalnya adalah Imam Ghazali. Tapi disempurnakan oleh Asy-Syatibi. Ini ulama klasik, ulama terdahulu. Nah, untuk konsep dasar lingkungan ini aslinya mereka ini udah ada. Dari 5 dasar ini, udah mencakup ini. Kata Imam Ghazali sama Asy-Syatibi. Iya, karena udah mengandung itu melindungi fasad dan israf. Israf itu berlebihan atau boros. Ya kan? Nah, sudah maqasid ini udah selesai, udah memformulasikan ini udah selesai nih. Udah selesai nih, Imam Ghazali sama Asy-Syatibi udah selesai. Masuk era modern atau transisi ini. Nah, di Ibnu Asyur udah mulai ini, nampak sudah kejadian namanya krisis global, perubahan zaman. Ini udah mulai. Di eranya Ibnu Asyur ini udah mulai. Tapi permasalahannya di sini itu mencari solusinya ini untuk melindungi lingkungan dengan konsep syariat. Ini yang susah. Sampai Ibnu Asyur itu kesusahan mencarinya. Dia menggali lagi maqasid itu. Berbarengan dengan Ibnu Taimiyah, berbarengan dengan juga Jazir Auda gitu. Tapi Jazir Auda itu lebih menonjol ke HAM ternyata. Tapi gak ke lingkungan. Imam siapa tadi yang mencari, bro? Jazir Enggak, bukan yang sebelum Jazir Auda, yang di modern. Oh ya, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Taimiyah, iya, Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Asyur ini akhirnya kesusahan gitu. Mencari solusinya tuh kesusahan. Akhirnya melakukan hujuriyat ini, kebebasan terhadap maqasid itu. Gimana nih maqasid ini bisa beradaptasi gitu. Dengan adanya krisis global, perubahan zaman tuh bagaimana gitu. Akhirnya dia kasih kesempatan lah buat ulama-ulama selanjutnya gitu. Nah, setelah itu muncul namanya Syekh Yusuf Qaradawi ini. Nah, hebatnya Syekh Yusuf Qaradawi itu pemikiran yang progresif, peka banget terhadap perubahan zaman. Akhirnya Yusuf Qaradawi itu melakukan penggalian lagi pada maqasid, akhirnya timbullah namanya Hifdzu Bi'ah ini. Ini awal munculnya Hifdzu Bi'ah. Syekh Qaradawi. Ya, Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau juga udah dari 2005 loh ngehimbau boykot, bayangin dari 2005. Kurang lebih. Ya. Menghimbau ngeluarin fatwa. Udah lama banget kan dari PS SMP kan. Kita gue lahirnya Hifdzu Bi'ah ini lagi tau masih 3 tahun. Masih November. Nah, lahirnya Hifdzu Bi'ah sama Fikih Bi'ah ini pas plusnya. Syekh Yusuf Qaradawi ini pas akhirnya. Nah, Syekh Yusuf Qaradawi itu uniknya, dia tuh cendekiawan Islam beda dengan cendekiawan yang klasik. Itu pembedanya. Dia memiliki pemikiran yang progresif, pembaharuan atau kemajuan. Sungguhnya kita ini komunitas Ayules Fest membentuk seperti ini tuh berterima kasih sama beliau ini. Syekh Yusuf Qaradawi. Dari Qatar. Bukan Mesir ya? Bukan dari Qatar ya?
Mesir, Bu. Tapi kita cek ya. Mesir. Iya. Apa tinggal di Qatar ya? Iya, oke. Nanti profilnya ada nih. Ntar. Ya. Ntar. Oke. Usaha domba Garut. Makanya. Iya. Iya. Sehingga gue tinggal di Qatar atau udah salah. Makanya Hifzubi'ah ini banyaknya. Hifzubi'ah ini. Tapi Yusuf Qaradawi itu mengatakan Hifzubi'ah ini tidak perlu dimasukkan dalam kategori 5 konsep makosid itu. Gak usah digabungin, gak usah jadi 6. Karena 5 konsep ini Sudah termasuk dari Hifzubi'ah itu sendiri. Iya pastilah ya. Nah, tapi karyanya Syekh Yusuf Qaradawi ini berpengaruh banget, sumpah. Ini berpengaruh banget. Banyak yang meneliti masalah environmentalis ini. Masalah lingkungan pasti. Judul bukunya apa sih, Bro? Oke, siap. Nanti Ini perlu di zoom dong, soalnya zoom deh. Nah, Oh, lahir di Mesir ya. ini profilnya Masya Allah. Syekh Yusuf Qaradawi. Sol bikin konten dong, Sol bagus ya Sol. Bikin 3 pecahan konten. Bagaimana Hifzubi'ah lahir ya kan? Siapa pelopor tokoh Hifzubi'ah, 2 konten. Soal ini sub konten aja ya. Iya. Sub konten. Apa yang slide itu mantep oleh Pak Faisal. Kata Faisal ya. Kapan sih? Belum ya? Belum tesis ya? Belum. Ya kalau udah ada M-nya kan mantep ya. Iya. Emang Faisal koma M apa lu? MH. MHI. Oke. Bukan MH. MH. SI bukan. MH, Bos. Master hukum ya. Iya. Ini profilnya Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi. Lahirnya Sof Turab Grabia, Republik Arab Mesir. Iya, di Mesir lahirnya. Pada tanggal 9 September 1926. Nih, karyanya ini yang paling terkenal dan berpengaruh sampai sekarang. Gimana tuh adanya kita pinjam lah. Riya'ah al-Bi'ah Syariah al-Islam. Banyak yang meneliti masalah lingkungan, baik itu pencemaran, apapun itu, melalui karya ini. Saya pernah menemukan tesisnya Uin Antasari, dia meneliti relevansi green sukuknya Indonesia melalui pemikiran ini. Masya Allah bersyukur. Makanya kita berterima kasih gitu dengan pekanya terhadap lingkungan Syekh Yusuf Qaradawi ini yang sudah menggaungkan lah gitu sebagai umat muslim. Nah, Barat itu prinsip ESG sustainable semua, Iya. karyanya dari ini semua. Iya. Cuma part kecil-kecil aja. Ya, contekannya dari sini semua. Tapi menganggap mereka doktrinnya dari mereka. Ya, dari Islam. Bu Aulia pernah ngomong gitu. Mereka itu butuh puluhan tahun bergenerasi untuk mendapatkan sedikit saja wisdom dari Islam untuk membuktikan benar. kita punya sumbernya. Cuma kita nggak gunakan dengan baik. Dari barat kan soal ini ya Kak. Taunya dari mereka. Kayak ekologi Islam, termasuk ini fikih bi'ahnya, karyanya ini banyak kok yang meneliti. Anak S1 pun banyak yang meneliti ini dengan konsep kalau meneliti masalah isu-isu lingkungan pasti gak lepas dari ini semua. Yang halal haram juga beliau kan ada kita gue punya. Iya. Gue punya buku halal haram. Nah, fikih wanita. Iya, fikih wanita. Fikih wanita itu yang terkenal juga. Ini banget ya bener-bener adaptif dengan Iya. Kalau ingin menjadi wanita yang baik, baca Yusuf Qaradawi aja cukup. Ya, Yusuf Qaradawi. Karena beliau ini memang luar biasa gitu. Udah diterjemahin ke Indonesia masih bro? Kayaknya belum masih Kak. Kalau yang ini pasti belum. Di UIN ada bukunya? Belum tahu ya? Belum tahu. Saya mencari-carinya tuh masih susah kalau di perpus. Berbahasa Arab. Pusem. Iya. Masih Sesuatu berbahasa yang Arab. menjadi media pelaksanaan keajaiban. Kewajiban kali ya? Iya, kewajiban. Ini Kewajiban. kaidah fikihnya Yusuf Qaradawi. Sesuatu yang menjadi media pelaksanaan kewajiban ya aslinya. Kewajiban maka hal itu wajib pula dilaksanakan. Gue gak ngerti implementasi gimana sih Sob? Maksudnya begini nih. Kita memiliki media apapun kayak media sosial.
kita memberi suara nih, ajakan untuk peduli pada lingkungan. Contoh pengelolaan sampah. Kita gunakan itu, lalu kita laksanakan bagaimana gitu implementasinya. Tapi saya tuh kurang mendalami nih, perlu memahami juga secara mendalam nih aslinya. Tapi ini keren aslinya nih. So kalau supaya tadi balik ke Makosid Syariah. ya, Tadi udah jelas tuh, berarti kan Imam Ghazali yang merumuskan 5 kuliatul khamsah tadi kan. ya, Contohnya jadi misal contoh nggak boleh berzina. Itu kan Oke. menjaga agama, jelaskan. ya, Menjaga jiwa, menjaga akal, oke, menjaga keturunan biar nggak ini gitu kan. Misalnya menjaga harta tentu saja gitu. Nah, kan contohnya begitu kan ya, alat ukurnya cek semua tuh ibaratnya. Nah, kalau kaidah usul fiqh dari mana? Tahu nggak yang kata contohnya yang misal ada 2 hal nih, maslahat sama manfaat. Kalau lebih baik meninggalkan mudarat dibanding mengambil manfaat. Tahu nggak ya? Iya, tahu. Kaidah. Dari mana sih? Usul fiqh. Kaidahnya. Kalau Rumusnya siapa gitu? kalau usul fikih itu lebih ke aslinya tuh apa ya, seperti ibarat filsafatnya gitu, filosofi gitu. Tapi Akarnya akar sedikit. ya, karena usul fikih itu untuk mengetahui filosofi syariat Islam itu dari sumber hukum Islam itu sendiri aslinya. Tapi kalau soal kaidahnya itu saya lupa ya kalau masalah kaidahnya gitu ya kan. Itu juga menarik tuh. Nah, Enak deh kalau ingat bisa kita pakai dalam kehidupan. kalau masalah fikih, biasanya produk fikih itu setahu saya tuh gini. Saya pernah bertanya seperti itu. Produk fikih itu awalnya dari usul fikih. Iya betul. Usul fikih dulu. Karena usul fikih itu adalah filsafatnya, filosofinya, ilmu, filsafat ilmunya lah gitu. Kita kan belajar ilmu pengetahuan nih, kayak ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial ya kan. Awalnya kan dari filsafat ilmu itu. Sama kayak kita tuh dari fikih apapun, termasuk yang fikih ini, termasuk juga dari Maqasidun Syariah itu juga produknya keluar, itu dari usul fikih semua. Karena merujuknya itu sumber hukum Islam, kayak Al-Quran, As-Sunnah, ijma, qiyas gitu ya kan, sampai tuanya. Dari proses sampai terakhir tuh ijtihad. Karena ijtihad tuh panjang. Stepnya panjang. Kita cuman tahunya sumber hukum Islam, Al-Quran, As-Sunnah, ijma, qiyas. Tapi turunnya terus ada lagi namanya istihsan. Ya, istihsan. Terus lagi turun namanya masalah mursalah. Turun lagi namanya istishab. Turun lagi saum kohabi. Itu banyak tuh. Iya. Banyak. Enggak, itu banyak turunannya. Dapat Ahlul Madinah ya, kebiasaan Ahlul Madinah. Ah, Tapi mazhab yang berbeda. Iya, mazhab yang berbeda. Tapi ya konteksnya berbeda lah gitu. Nah, setelah usul fikih bentuklah namanya qaidul fikih, kaidah fikih ini. Kaidah fikih itu adalah penetapan hukum. Gitu, kayak penetapan hukum aja gitu ya. Setelah penetapan hukum itu sudah kuat, ya kan usul fikih udah lolos gitu, jadilah namanya fikih, studi fikih. Siap. Oke, Menarik ya. menarik nih. Nah, Wow. ini Betul. konsepnya Gedein ya. Hifzubi'ah. Coba. Iya. Ini Gue gak nyangka loh, Faisal nyiapinnya sampai begini, mantap. Gue juga gak nyangka. Dia belum dosa kan. Gue bilang, Sol lu siapin bener-bener ya, Sol. Iya beneran. Beneran Bang. oke. Nah, ini simulasinya konsep Hifzubi'ahnya Yusuf Qaradawi itu sendiri. Kenapa dipisahkan? Karena dikorelasikan ini. Disambungin sama Yusuf Qaradawi. Nah, contohnya pengelolaan sampah lah ya kan. Nah, Hifzubi'ahnya udah ada nih. Pengelolaan sampah, melindungi lingkungan. Untuk Hifzuddin bagaimana? Menjaga kebersihan tadi. Yang hadis itu, kesucian kan? Bersih. Nah. Hifzun nafas, manusia. Melindungi manusia. Kita Checklistnya ya. memilah sampah. Untuk melindungi manusia. Pasti. Udah pasti kan sehat, gak sakit, apalah gitu ya kan, gak kebingungan gitu. Tapi alhamdulillah Adi tadi milah sampah tuh, bawa sampah, dia menyelamatin nyawa manusia nih berarti ini.
Superman. Ke Superman. Masih bang. Masih banget. Masih bang. Iya. Nah, hifzun nasl, Malu. melindungi jiwa supaya kita tidak stres. Melihat sampah kan stres, depresi kan, mumet. Nah, ini. Suka bau juga. Nah, ini contoh aplikasinya dari Yusuf Qaradawi itu sendiri. Nah, hifzu akal, menjaga akal. Dengan kita memperhatikan sampah bersih, otak kita cerdas. Ya kan nggak terkontaminasi. Hifzu mal, menjaga harta. Sudah ada kan sekarang sedekah sampah. Hifzu malnya itu sedekah sampahnya. Termasuk nggak ada resiko kebakaran, kebakaran. Ya, kebakaran di TPA. Rumahnya rusak gitu ya. Atau barang-barangnya jadi makin gampang rusak karena global warming ya. Ya. Global boiling itu. Kantuk ya? Semangat. Semangat dong, Cak, nih yang asam-asam, Cak. Iya, termasuk tuh udah banyak tuh. Ini itu adalah kelam, pandan, lemon. LV. Jadi tidak akan gemuk. Tidak bikin gemuk. Sehat. Itu lima prinsip-prinsip dasar apa aja, Sol? Di Indonesia ini so, Itu yang tadi kan yang lima itu kan. yang 5 itu loh. Yang lima Ya, nggak, kelihatan. oh, yang Dua kecil, dari bawah, tulisan dua dari kecil. bawah. Oh, yang tulisan gesin. Apa sih itu? Oh, ini. Kecil banget tuh. Oh, ini cuman prinsip hormat kepada Allah, prinsip tanggung jawab, prinsip Bagus kok, jangan kasih sayang. Tapi deketin aja gitu ya. Di zoom. Kecil tuh. Iya, Zoom. enggak apa-apa lah, tapi yang penting Hormat kepada alam. Hormat kepada apa? enggak hormat kepada alam. Alam. Iya, prinsip hormat kepada alam. Ini bagus banget. Prinsip tanggung jawab. Ini Kearifan lokal kita kan, bener-bener sama alam tuh di banget. yang pertama tuh prinsip hormat kepada alam. Kedua, Prinsip tanggung jawab. prinsip tuh sama tanggung jawab dulu. Yang tadi itu sampahmu tanggung jawab itu. Ya, kasih sayang. Prinsip Prinsip kesederhanaan. keadilan. Bener Iya, tuh, keadilan. Jangan boros, jangan overconsumption. Iya. Tuh, iya terang tuh. Kesadaran Iya. ya. Prinsip apa yang ketiga, Bro? Prinsip kesederhanaan. Kasih sayang. Oh, kasih sayang. Ketiga. Ini Yusuf Qaradawi nih. Oh, ini dari Syekh Yusuf. Sebenarnya Yusuf Qaradawi nih preferensinya. Jadi sebagai doang. Beliau berarti gini sih, Sol. Beliau tuh Oh, bagus merangkum semuanya. dari berbagai sumber syariah ya. Iya. Ditentukan prinsip-prinsipnya gitu ya. Iya. Oh, persimpel lah. Iya. Prinsip kasih sayang. Yang keempat, Prinsip keadilan. Keadilan. Kelima. Ah, prinsip keadilan. Kan dia bilang keempat. Oh, Kesederhanaan. kesederhanaan ya. Ya, Bapak lah. Semuanya lo benar. Kesederhanaan. Kayak tidak fast consumption, kesederhanaan. Ternyata semua di Iya. sini Semuanya ya. keadilan kan itu yang kata dibahas berita kan. Jadi hanya sedikit, kurang dari 10 orang yang menguasai sebagian besar sumber daya alam dunia yang menghasilkan kurang lebih gitu loh. Saya itu kalau mencari materi, Ingat ini belum pesta babi. Oh iya. iya. Nonton. Udah. Gua nonton dari kerja Intel. Emang yuk. Di mana? Iya. Lu nontonnya di mana? Ah, Aku lah. Ada Intel. Iya. Pindah 2 kali tempat. Yang punya tempat tuh gemeter. Tapi dari gerobak kan? Ada yang abang-abang di sini kan yang kata, Oh, iya. mau Yang ngomong pakai lagi. topi. Cuma kayaknya kagak enak dah. Bang dari mana bang? Jadi kayaknya Kita rumah pribadi kan cara di sini. Nggak tahu deh. ya. Sama yang terakhir apa? Prinsip. Keadilan. Iya kita kasih makan kan. Keadilan. Ya, siapa tahu Indah lah. Buran nih. Bang. Intelnya di sini lagi sama Google. Ya, jangan mengganggu. Tahu. Lagi serius. Aduh. Oke. Gamut. Lagi serius. Lagi gamut. Lagi tobat. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Iya, karena ini wasilahnya Yusuf Qaradawi nih, yang kecil-kecil tulisan nggak kelihatan gitu. Bagus itu prinsipnya. Iya. Dikasih Kecil nomor banget ini, tuh. Allah, konten nih. Iya. So, jadikan ini so. Media. So, Aku nggak Hmm. ini loh, bagus loh. Bisa Yang dijadiin mereka ngomong itu buku di- kecil di serius. sosok Bukan aja. yang gua ngarang-ngarang, ini bisa dijadiin Ini ebook, dia. ebook pocket book serius. Bagus loh. Pocket book misalnya buku saku yang Pocket. kecil. Oh iya. Buku saku. Karena saya tuh kalau mencari Bisa
Mencari referensinya nih, menggalinya nih cukup 2 hari nih aku soalnya nih. Waktu gue mikir kan si Faisal belum siap. Sebulan Oh ya, dia kan? beneran serius, bagus. Lanjut Sal. Karena saya tuh menyampaikan materi tanpa referensi yang jelas, saya nggak mau. Bagus, di kelas 2. Bintang 2. Oke. Unik ya, berarti ini menarik ya Yusuf Qaradawi ini ya. Karena tokoh konteks globalnya ini, Syekh Yusuf Qaradawi itu. Kalau masyarakat itu Fikih wanita itu juga terkenal. Iya, Soalnya namanya nggak asing. Iya, banyak bukunya, Cak. Tapi Banyak. gua Gue nggak juga pernah punya tahu buku kalau yang bukunya Abah. Gue kasih gue belajar di pesantren fikih wanita. Sirah wanita belajar. Iya, karena tuh cendekiawan paling luar biasa tuh. Berterima kasih lah sama beliau ini. Keren lagi mukanya, masya Allah. Ya, makanya keren. Iyalah, orang Mesir. Cakep gitu keren. Nah, diterusin. Yang ulama lokal ini, kenal nggak? Alia. Ya. Masya Allah. Udah lama banget dong soal. Berarti ini kan termasuk sebelum kemerdekaan kan? Ini kayak buku sejarah. Iya. nggak sih? Waktu itu duluan Yusuf Qaradawi tahun 2001 ya gak salah. Fikih BI itu luncurnya Fikih BI-nya Yusuf Qaradawi itu tahun 2001, ini tahun 2006. Tapi duluan Yusuf Ini Qaradawi. 1926 sebelum kemerdekaan. Iya. Tapi ini lebih tua nih orang nih. Tapi uniknya ini, memang ini adalah guru besarnya IIKI Oh. Ciputat. Kota. Iya. Ah, Alia. kayak Liavi ini. Dia ini udah megang 3 ormas Islam, NU apa gitu, banyak lah Muhammad. Dia megang semua nih kalau masalah politik ini. Nah, kayak Liavi itu melihat sekarang, konteks sekarang ya kan, di Indonesia lah ya kan, apalagi konservasi alamnya menipis gitu ya kan, krisis ekologis, krisis air gitu. Jadi kayak Liavi itu pas menyontek dari pemikirannya Yusuf Qaradawi itu, Hifdzu Bid'ah itu. Tapi ini pembedanya dari Al-Yafi itu, dia digabungin malahan. Maqasidun syariahnya biasanya 5 jadi 6. Satu lagi Hizbullah. Hifdzu Bid'ah itu pas digabungin. Kalau Yusuf Qaradawi kan nggak digabungin, malah dikorelasikan. Malah dia yang gabungin gitu. Nah, kayak Al-Yafi ini. Nah, kayak Al-Yafi ini memang guru besarnya IIKI dari Ciputat ini. Memang politikus, memang aktif di politik. Dia guru besar, orang pertama lokal yang paham masalah lingkungan ini. Fikih BIA. Nah, kalau dari perguruan tinggi Islam, kalau Yusuf Qaradawi kan susah akses untuk mencari referensinya. Ini jalan pintasnya. Kayak Al-Yafi ini. Fikih BIA-nya kayak Al-Yafi ini. Karena kayak Al-Yafi ini banyak banget ini. Termasuk ekologis Islam juga dia mengkaji juga. Nah, permasalahannya ini meskipun dia megang NU atau Muhammadiyah, tapi Muhammadiyah yang menerapkannya pemikirannya ini. Gitu pantesan udah buka hutan wakaf kalau mau. Wakaf hutan itu. Salah berbasis lingkungan juga. Itu. Paham lah ya, gitu ya, gitu. Makanya itu ketinggalan. Makanya tuh. Karena gini, gue ngasih tahu ya gini. Nahdlatul Ulama itu solidaritas umatnya memang bagus. Tapi kalau masalah ekonomi, keuangan, tahu sendiri kan? Tahu sendiri kan dia. Iya, iya begitu kan. Kita udah gak bisa menepik fakta seperti itu lah ya kan. Muhammadiyah itu kalau dalam konsep keuangan Masya Allah bagus. bagus. Gue ngasih tahu ya bocorannya. Bank Syariah Indonesia tahu nggak pemodal paling besar? Muhammadiyah. DPS-nya dari orang mana? NU. Makanya dia tarik dananya buat bank sendiri. Muhammadiyah tuh seperti kayak ada sentimen gitu. Loh,
saya punya modal, tapi DPS kok orang NU gitu. Jadi dia tarik. Gaya. Nah, Green Sukuk sampai sekarang tuh produk sekarang yang kita tahu tuh. Kalau yang dalam konteks saya nih lah ya, ekonomi syariah lah. Green Sukuk, Blue Sukuk. Green Sukuk ya kan, obligasi hijau, obligasi keberlanjutan itu. Jelasin dulu suku pada Nah. apa suku itu apa soal? Nih, Sukuk itu surat utang berbasis syariah. Obligasi, Ya untuk pembiayaan beberapa proyek ya. ya proyek. Misalnya pembangunan jembatan. Hmm. Jadi pemerintah bukan lu bisa patungan loh, tapi nanti lu dapat untung gitu. Gitu nggak sih? Iya, benar kayak gitu. Untung dari karena permodalan usaha gitu. Ah. Tapi yang halal yang boleh. Kalau yang green berarti berbasis juga kepedulian lingkungan gitu ya soalnya. Iya, Aslinya nggak halal ya? Ada yang enggak, ada yang bukan di awal bukan ada yang emang misal contoh bikin bar beach club yang buat zina misalnya nggak boleh ya. Iya, Ah. tergantung pembentukannya aja. berarti. iya, ada bisman ya. Dia mau bangun apa gitu. Iya, beach pantai gitu. Kalau balik lagi kayak Green Sukuk. Awal Green Sukuk itu awal dari Green Sukuk tuh green bond untuk Indonesia sendiri. Itu gak salah POJK 60 tahun 2017. Sadisnya apa sumbernya? Itu POJK yang pertama, green bond itu awalnya. Saya cerita nih masalah keberlanjutannya Indonesia karena ini ngambilnya ilmunya dari sini. Kayak Aliafi ini. Termasuk green suku dan sebagainya. Iya. Tapi ada yang anak pasca itu pakai konteksnya global, pakai Yusuf Qaradawi. Karena Aliafi ini apa ya, menduplikat apa istilahnya gitu, ngambil lah bagian dari ilmunya Yusuf Qaradawi. Referensi. Iya, ngambil referensinya lah gitu. Tapi emang karyanya dulu siapa bro? Yusuf Qaradawi, Oh. Yusuf Qaradawi, Mbak. Terus baru dia ya. Iya, baru ini. Makanya kan udah bilang berterima kasihlah pada Yusuf Qaradawi, itu aja. Karena kita buat komunitas seperti ini gitu. Berarti kita udah peka nih terhadap visi misinya Yusuf Qaradawi gitu. Islam bukan hanya sebagai penonton. Ini Ah. ini di perkataan Kiai Haji Aliafi atau Yusuf Qaradawi ya. Islam jangan hanya jadi penonton. Semuanya aslinya tuh Banyak sih. banyak Ya, aslinya banyak. kayak gitu.